Abda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Kita kemarin sudah selesai dalam pembahasan martabatul iman yang pertama, martabatu ad-din yang pertama, yakni al-Islam. Sekarang kita masuk kepada martabah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih wafaqahullah. Dari matan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syub'atan syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha ani tariqi wal hayatu syu'batu minal iman wa arkanuhu sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi kulluhu minallah. Wa dalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Qala syarih wafaqahullah lamma faragal musannifu rahimahullahu min bayani arkanil islami wa huwa martabatul ula min maratibiddin dzakara arkanal islam arkanal imani wa huwa martabatu tsaniyah minha. Beliau mengatakan, syarih mengatakan bahwasanya ketika musannif selesai dari menjelaskan arkanul Islam yang dia merupakan tingkat pertama di antara tingkatan din, maka beliau menyebutkan selanjutnya dengan arkanul iman yang dia merupakan tingkat kedua dari ad-din. Wal imanu fi syar'i lahu ma'nayani ahaduhuma amun wa huwa ad-dinul ladzi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusamma imanan. Nah, di sini saya mengatakan iman secara syar'i juga memiliki dua makna sebagaimana Islam. Yang pertama, sekali lagi beliau menggunakan makna am, yakni am am baik itu iman, Islam ataupun Islam punya makna am yang sama, yakni ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu syariat yang kemudian dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, itu yang disebut juga dengan iman, yang disebut juga dengan Islam, ya. Wa haqiqatuhu syar'an at-tasdiqu al-jazimu batinan wa zahiran billah ta'abbudan lahu bisyar'i al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadati al-muraqabati. Baik. Hakikah am secara syar'i beliau menyebutkan at-tasdiqul jazimu batinan wa zahiran billah. Ya, kalau Islam kemarin al-istislamu billah, ya. Di sini beliau ingin memberikan hakikat yang berbeda saja. Walaupun secara makna am Islam dan iman itu adalah sama ketika dia diartikan dengan makna am. Hanya saja kalau Islam sesuai dengan lughahnya, dia Islam berarti istislam, sedangkan iman sesuai dengan lughahnya, dia diartikan dengan at-tasdiqul jazim, itu batinan wa zahiran billah. Nah, kemudian selanjutnya sama, ta'abbudan lahu bisyar'i al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, beribadatan kepadanya bisyar'i dengan menggunakan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ala maqamil musyahadati awil muraqabati. Yang ini kemarin juga kita sebutkan sesuai dengan makna
makna ihsan, ya. Nah, baik. wal akharu khasun wa huwa al-i'tiqadatu al-batinah wa hadha huwa al-maqsudu idza qurina al-imanu bil islami wal ihsani. Nah, sedangkan yang lainnya adalah makna khas. Makna Islam, makna iman secara khas adalah al-i'tiqadatul batinah. Al-i'tiqadatul batinah. Iman ini kalau khusus itu terkait dengan keyakinan yang ada di dalam batin. Ya, di sini baru kelihatan perbedaan iman dengan Islam. Perbedaan iman dengan Islam. Ya, kalau Islam kemarin bicara tentang al-a'mal adz-dzahirah, maka iman ini berbicara tentang i'tiqadatul al-batinah. Wa hadza wal maksud. Dan ini makna khas ini yang diinginkan ketika kemudian iman itu disebutkan juga di dalamnya Islam, disebutkan juga di dalamnya ihsan. Artinya, kalau iman dia sendiri disebutkannya, maka kita bisa membawanya ke dalam makna am. Tetapi kalau iman disandingkan dengan Islam, disandingkan dengan ihsan, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri, yang itu kita artikan dengan makna khas. Walil imani syu'abun katsiratun a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal hayatu syu'batun minal iman wal haya'u syu'batun minal imani. Baik. Dan iman itu memiliki banyak cabang. Cabangnya banyak. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan di bawahnya, di yang paling bawah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian haya, artinya rasa malu, syu'batun minal iman, dia juga termasuk ke dalam syu'batul iman, ya, cabang dari keimanan. Di sini ingin memberitahukan sebenarnya iman itu terkait di dalamnya ada 3 hal. Qaulu la ilaha illallah itu berarti iman itu mencakup perkataan. Kemudian adnaha imatatul adza anit tariq, ini mencakup iman itu harus ada amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, maka di sini mencakup juga i'tiqad, ya. Nah, yang biasa sering diartikan qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih, ya kan? Kemudian wal i'tiqadu bil jinan. Nah, ini yang dijadikan makna sandaran di dalam makna iman. Wa ikhtulifa fi adati syu'abil imani ikhtilafi lafdin as-sahihaini fil hadithi waridi. Wa faqa'a indal Bukhari al-imanu bid'un wa sittuna, wa waqa'a indal Muslim al-imanu bid'un wa sab'una, wa fi riwayati ukhra lah al-imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'una syu'bah, wal mahfudu fihi lafdun al-Bukhari al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Baik. Ukhtulifa fi adadi syu'abil iman. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada perbedaan-perbedaan di dalam lafaz hadisnya terkait dengan jumlah cabang iman itu sendiri. Ya, likhtilafi lafzi sahihain fil hadits al-warid. Hal ini ya disimpulkan dari perbedaan lafaz yang ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, di dalam hadis yang datang di kitab keduanya. Di Bukhari sendiri itu dikatakan al-imanu bid'un wa sittun, ya. Sekian 60 sekian. Disebutkan iman itu 60 sekian cabangnya. 60. Ya. Wa qa'inda Muslim al-imanu bid'un wa sab'un. Sedangkan di Muslim dikatakan 70 sekian cabangnya. Dan di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muslim, iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian. Nah, oleh karena itu, dan dikatakan oleh Syekh al-Mahfud fihi lafzun al-Bukhari, ya, yang kemudian digunakan mahfud ini biasa digunakan untuk lawan dari syad kalau di dalam mustalahul hadis, ya. Yang ada lafaz yang digunakan adalah lafaz yang ada di Bukhari, yakni al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi 60 sekian cabang. Nah, Wa syu'abul imani hiya
khisaluhu wa ajza'uhu al-jami'atu lah. Wa minha qawli ka qawli la ilaha illallah wa amali kaimatatil adha anit tariqi wa qalbi kal haya'i. Taib. Ini seperti yang sudah disebutkan tadi. Beliau kemudian setelah menjelaskan syu'bah itu sendiri, ya, dan perbedaan-perbedaan lafadznya, intinya beliau ingin memberitahukan inti dari pengetahuan syu'bah itu apa? Syu'abul imani hiya khisaluhu ajza'uhu al-jami'atu lahu. Dia adalah bagian-bagian dari iman itu sendiri yang kemudian ketika terkumpul itu menjadi iman. Ya, ketika semua dia terpenuhi, itu kita sebut dengan iman. Dan beliau ingin mentafsir 3 khisal itu apa kalau dikelompokkan. Yang pertama adalah qauliyun. Qauliyun itu berarti sifatnya dari qaul. Iman itu terkandung di dalamnya apa? Qaul. Qaul itu termasuk dalam khisalul iman. Ya. Seperti apa? Ka qauli la ilaha illallah yang disebutkan di dalam hadis. Wa amaliyun. Nah, beliau juga menyebutkan bahwasanya apa? Termasuk di dalam iman itu adalah amal. Ya, amal. Kaimatatil adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang terakhir adalah qalbiyun. Ya, jadi ada 3 unsur untuk menyempurnakan iman. Dia harus ada qaulinya, harus ada amalinya, harus ada qalbinya. Yang mana qalbi itu adalah seperti al-haya, rasa malu. وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث المذكور. Dan ketiga anwa dari bagian iman tersebut sudah dikumpulkan di dalam hadis yang disebutkan. Wa arkanul imani sittatun wa hiya an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beliau setelah menyebutkan hakikatul iman, beliau masuk kepada rukun iman itu sendiri, dan beliau menyebutkan ada 6 yang sebagaimana disebutkan oleh musannif di dalam matanya. Wal ayatani al madhkuratani fi kalamil musannifi dallatani bi majmu'ihima ala arkanil imani as-sittah. Dan kedua ayat yang sudah disebutkan di dalam matan menunjukkan dengan keseluruhan ayat kedua tersebut rukun iman yang 6. Wa ra'su ma yanbaghi ta'allumuhu fi arkanil imani as-sittati huwa ma'rifatul qadari al-wajibi al-mujzi'i minal imani bi kulli ruknin minha mimma huwa wajibun 'alal 'abdi ibtida'an wa la tasa'uhu jahluhu wa hadhihi al-mas'alatu ma'a jalalatiha yaqillu man yunabbi'u ilaiha. Ya, wa ra'su ma yanbaghi ta'allumu fi arkanil iman sittah. Beliau ingin di sini mulai masuk kepada pembahasan arkanus sittah sendiri. Ya, terkait dengan hal-hal yang paling penting untuk dipelajari terkait dengan rukun iman ini. Ya, beliau akan selalu berbicara tentang konsekuensi dari kita sudah tahu itu terus apa, gitu ya. Daripada berbicara tentang nadhari dan kemudian perdebatan dan lain-lainnya, beliau lebih kepada kemudian tatbik dari ilmu ini. Ketika mengetahui martabah-martabah ini, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahuinya? Yang pertama beliau mengatakan, yakni yang paling penting adalah ma'rifatul qadril wajib. Ya, mengetahui kadar minimal, kadar wajib al-mujzi' minal iman bikulli ruknin minha. Yang kemudian itu mengabsahkan iman itu sendiri. Ya, iman kita itu kapan menjadi absah, kapan menjadi sahih, itu ada kadar wajibnya yang harus kita ketahui. Ya, bikulli ruknin minha, di setiap rukun itu nanti ada mimma huwa wajibun 'alal abdi ibtidaan. Yang ini wajib bagi setiap hamba. Ya, ibtidaan, permulaan. Dari permulaan ini setiap hamba itu minimal harus tahu hal ini. Wala yasa'uhu jahlu, tidak boleh tidak tahu. Setiap hamba harus tahu. Wa hadhil mas'alatu ma'a jalalatiha, dan masalah ini padahal dia sangat penting, yaqillu man yunabbihu ilayya, tapi sedikit sekali kemudian yang memperingatkan, ya, memperhatikan atas hal tersebut.
Wastiqra'u adillati syar'i yubayyinu anna minal imani qadran wajiban la yasihu dinul abdi illa bihi fil imani billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarhi wa sayati bayanu kulli fi mahallihi. Kullin. Fasayati bayanu kullin fi mahallihi. Baik. Nah, beliau ingin memberitahukan kemudian dari mana beliau tahu ada qadrul wajib dari setiap rukun-rukun tersebut. Beliau mengatakan istiqra. Dalilnya adalah istiqra. Wastiqra'u adillati syar'i. Nah, ini beliau memberitahukan dalilnya itu. Dalil bahwasanya ada kadar wajib itu dari istiqra. Ya. Dengan istiqra adillati syar'i, dalil-dalil syar'i, yubayyinu, di sana kemudian menjelaskan bahwasanya dari iman itu ada kadar yang wajib yang dinnya seorang hamba itu tidak akan sah, tidak akan absah kecuali dengan kadar wajib tersebut. Ya. Dan itu terkait setiap rukun yang 6 tersebut. Makanya beliau menyatakan fil imani billah wa bimalaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Masing-masing itu punya kadar wajib yang ini setiap hamba tidak boleh tidak tahu tentang hal itu. Dan ini kewajiban setiap dai ketika kemudian menyampaikan kepada orang awam kadar wajib ini. Ya. Nah, nanti ketika berbicara, ketika menyampaikan, memang hal ini yang harus diketahui oleh setiap orang ini. Ini yang harus diperingatkan. Wa sayati bayanu kullin fi mahallihi. Dan beliau mengatakan akan datang setiap penjelasan dari setiap rukun-rukun tersebut di tempatnya setelah ini. Baik. Fal qadarul wajibul mujzi'u minal imani billahi huwa al imanu bi wujudihi rabban mustahiqqan lil ibadati lahul asmaul husna wasifatul ulya wasifatul ula. Baik. Maka kadar wajib yang beliau sudah mulai masuk ke tafsir. Kadar wajib yang mensahkan, mengabsahkan iman terhadap Allah itu adalah apa? Nih, al-iman. Seorang hamba harus punya iman. Tasdikun jazim. Iman tadi apa? Tasdikun jazim. Ya, keyakinan penuh. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Ya. Al-iman biwujudihi. Iman terhadap bahwasanya Allah itu ada. Ya. Rabban, sebagai seorang Rabb, bahwasanya Allah kemudian yang mentarbiyah, yang ngayomi seluruh makhluk, mustahikan lil ibadah. Ya. Yang konsekuensi dari setelah kita wujudnya Allah itu apa? Kemudian Allah itu yang mentarbiyah setiap makhluk, mengayomi setiap makhluk. Kemudian karena hal itu mustahikan lil ibadah, maka Allah menjadi zat satu-satunya yang berhak untuk diberikan peribadatan. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Kemudian Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Ini kadar paling bawah dari setiap orang kalau dia ingin iman kepada Allah itu sah. Dia harus memiliki 4 aspek ini. Ya, dia yakin bahwasanya Allah ada dan Allah itu tugasnya dan Allah itu sebagai Rabb. Ya, Allah itu ada sebagai Rabb dan kita seluruh makhluk itu adalah marbub. Kemudian apa? Allah satu-satunya zat yang dengan rububiyahnya itu berhak untuk disembah dan Allah Subhanahu wa taala pemilik nama-nama yang tinggi dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Ditafsir enggak perlu. Minimal 4 ini. Ya, sudah itu yang harus ditanamkan kepada orang. Baik. Wal qadarul wajibul mujzi'u minal imani bil malaikatihi huwa al imanu bi annahum khalqun min khalqillah wa anna minhum may yanzilu bil wahyi alal anbiya'i bi amrillah. Baik. Kemudian terkait dengan kadar wajib yang menjadikan sah iman kita terhadap malaikat. Bagaimana kita harus beriman kepada malaikat? Kadar minimalnya apa? Kita harus beriman bahwasannya mereka merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Ya, dia bukan sifat, bukan yang lain. Karena nanti ada yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah sifat. Ya,
suatu sifat yang bersemayam di dalam diri manusia yang mengantarkan manusia kepada kebaikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, iman Ahlussunnah wal Jamaah itu harus meyakini yang pertama adalah apa? Bahwasanya mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Baik. Kemudian apa? Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrillah. Nah, qadrul wajib yang lain adalah apa? Di antara malaikat itu ada yang mereka tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadar wajib minimal karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan sanad wahyu itu sendiri. Ya. Maka yang pertama terkait dengan kaunul malaikah. Bahwasanya malaikat itu adalah makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tugas malaikat. Tidak semua tugas malaikat harus kita ketahui. Tidak perlu tahu nama. Ya, tapi yang perlu diketahui apa? Bahwasanya ada di antara mereka yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Dari mana dasar penyampaian wahyu ini? Dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya, karena nanti terkait dengan orang Yahudi menolak bahwasanya wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, ya kan? Dan mereka mau nerima kalau disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang nanti ini tertolak seandainya kita memiliki keyakinan ini. Ya. Baik. Wal qadrul wajibul mujzi'u minal imani bil kutubi huwa al imanu bi anna Allah anzala ala man sya'a minar rusuli kutuban hiya kalamuhu azza wa jalla liyahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa kulluha mansukhatun bil Qur'an. Baik. Kemudian kadar wajib yang selanjutnya yang menjadikan absa iman kita terhadap kitab-kitab, ya, kitab-kitab bukan hanya Al-Quran, itu adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Berarti itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minar rusul di antara rasul-rasul kutuban, kitab-kitab. Yang kitab-kitab ini apa? Kalamuhu azza wa jal. Nah, baik? Ya. Kitab itu bukan apa? Bukan makhluk. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang harus dimiliki. Fungsinya apa kitab itu tadi? Kemudian kalau sudah kita tahu bahwasanya ada kitab ini, apa fungsinya? Liyahkumu bainan nasi fi makhtalafu fihi. Untuk menjadikan hukum atas hal yang manusia itu berselisih di dalamnya. Menjadikan marja, menjadikan dia itu sebagai tahkim. Wa kullu mansukhatun bil Qur'an. Yang kemudian apa? Setelah kita mengimani, ada kitab yang diturunkan kepada Nabi, yang dia ini kalamullah, semuanya itu adalah kalamullah. Fungsinya adalah untuk menjadikan hukum. Dan kemudian terakhir apa? Taib. Semua kitab itu sudah kemudian dimansuh dengan Al-Quran. Wal qadru al wajibu al mujzi'u minal imani bir rusuli huwa al imanu bi anna Allah arsala ilan nasi rusulan minhum liya'muruhum bi ibadatillahi wa anna khatamahum wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terkait dengan kadar wajib minimal, ya, iman terhadap Rasul. Saya mengatakan bahwasanya iman terhadap Rasul itu minimal kita harus meyakini bahwasanya Allah telah mengutus kepada manusia ini Rasul-Rasul minhum, dari mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Bahkan diantaranya bahkan dari kaum mereka sendiri, kaumnya sendiri. Ya, ini. Fungsinya apa? Rasul, pengutusan Rasul itu liya'muruhum bi ibadatillah. Fungsinya adalah untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah, bukan masalah-masalah yang lain. Ya, Rasul ini alaqahnya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alaqahnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya. Dan keyakinan ini juga apa? Harus kemudian kita tutup bahwasanya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Maka tidak mungkin ada Nabi dan Rasul setelahnya. Ini kadar wajib. Maka kalau ada
seseorang, makanya ya, kalau ada seseorang sudah tahu kadar wajib ini, harusnya tidak mungkin dia mengaku atau mengikuti Nabi setelah selesainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mungkin. Ini berarti apa? Hal ini itu tidak tersampaikan. Ya, hal ini tidak tersampaikan atau tersampaikan tapi belum menjadi at-tasdiq al-jazim. Baik. Wal qadru al wajibul mujzi'u minal imani bil yaumil akhiri huwa al imanu bil ba'tsi fi yaumin 'azimin huwa yaumul qiyamah mujazatil khalqi faman ahsana falahul husna wa hiyal jannatu jalanallahu wa iyyakum min ahliha wa man asaa falahu ma amila wa jazaohu an-naru. Baik. Kemudian terkait dengan yaum akhir, kadar minimal dari iman yang harus dimiliki kita adalah iman bahwasanya ba'ats, ya, kebangkitan fi yaumin azim, di hari yang sangat agung, wa yaumil qiyamah, yakni di hari kiamat, bahwasanya nanti kita pasti akan dibangkitkan. Limujazatil khalqi, yang fungsinya nanti kebangkitan itu untuk apa? Untuk pembalasan bagi para makhluk. Maka barang siapa di asana, barang siapa dia melakukan kebaikan, falahul husna, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik, wahiyal jannah, yakni adalah jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha. Ini doa dari Syekh, ini jumlah itiradiyah, doa dari Syekh. Wa man asaa, dan barang siapa yang dia melakukan keburukan, falahu ma'amila, maka bagi dia apa yang telah dia kerjakan, wa jazaa'uhun nar, maka kemudian balasannya adalah api neraka. Nah, ini pengen memberitahukan bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan di hari itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan tempat kembalinya hanya ada dua, immal jannah wa imma an-nar. Sudah, itu saja. Wal qadrul wajibu al mujzi'u minal imani bil qadari huwa al imanu bi anna Allah qaddara kulla syai'in min khairin wa syarrin azalan wa la yakunu syai'un illa bi masyiatihi wa khalqihi. Baik. Sedangkan yang terakhir, yakni terkait dengan iman terhadap takdir, maka kadar minimal yang harus kita miliki adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, baik kebaikan atau keburukan menurut kita. Nah, ini syar'in ini menurut kita, karena la yunsabu asy-syar' ila Allah taala. Karena nggak boleh yang kita menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejatinya hanya menurut kita saja. Sejatinya pasti itu baik. Ya, pasti ada hikmahnya. Azalan artinya mundu. Ya. Jadi sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala menentukan hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal tersebut dari dulu, azalan. Baik. Wala yakunu syai'un illa bimasyiati wa khalqi. Nah, tapi juga kita harus yang kita harus yakini juga terkait dengan takdir ini, maka segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqihi, dan segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ingin menolak segala sesuatu yang terkait dengan kesesatan di dalam iman terhadap takdir. Ya, ini adalah kadar minimal dari hal-hal tersebut. Fahadhil jumlatu hiya umutul aqdaril mujzi'ati minal imani fi kulli ruknin min hadhil arkan ibtida'an mimma la yasa'ul abda jahluhu wa la yasihu imanuhu illa bih fala budda min syuhudi hadhil ma'ani wal ilmi biha wa in fuqidatil ibaratul mu'addiyatul anha. Baik. Maka fahadhil jumlah, ya, keseluruhan ini dia adalah pondasi dari kadar-kadar yang mengabsahkan iman. Ya, yang mengabsahkan
iman, yang mensahkan sebuah iman. Dari setiap rukun di antara rukun-rukun tersebut. Ya, ini merupakan kadar minimal tersebut. Kadar minimal. Mimma la yasa'ul abda jahlu, yang seorang hamba tidak boleh untuk tidak tahu. Wala yasihu imanuhu illa bi, dan dia tidak akan sah imannya kecuali dengan kadar minimal ini. Wala budda min syuhudi hadhil ma'ani wal ilmi biha wa in fuqadatil ibaratul mu'addiyatu anha. Maka alhamdulillah, beliau ingin menyebutkan harus ada, ya, harus ada kadar iman tersebut dan makna-maknanya, dari makna-makna dan ilmu tersebut. Seorang hamba itu harus meyakini hal ini, walaupun dia mungkin tidak bisa mengibaratkan hal ini. Paham nggak? Ya. Jadi terkadang keyakinan itu kan tidak bisa ditakbirkan, tidak bisa diungkapkan, ya kan? Terkadang sesuatu itu, orang itu kadang meyakini sesuatu tapi tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Taib? Ya, jadi walaupun orang itu nggak bisa mengungkapkan sesuatu tersebut, kadar minimal dia harus masuk ke dalam hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Jelas ya? Jadi keyakinannya sudah masuk kepada hal tersebut, walaupun fuqidatil ibaratul mu'addiyatu anha. Ya, walaupun mungkin dia nggak bisa untuk mengungkapkan hal tersebut. Ya, karena yang dituntut apa? Bukan takbirnya, bukan pengungkapannya, tapi keyakinannya. Ya, nah ini yang dimaksud beliau. Allah. Mata wujidal ilmu biha wa i'tiqaduha ana kafiyan fi sihhati imanil abdi wa ma wara'a dzalika min masailil iman. Fa imma an yakuna wajiban bin nadari ila bulughi dalili wal ilmi bih, wa imma an yakuna min ilmi alladzi la yajibu. Maka kapanpun wujidal ilmu biha wa i'tiqaduha, kapanpun seseorang memiliki ilmu atasnya, ya kan, ilmu atas hal tersebut, walaupun dia nggak bisa mengungkapkannya, wa i'tiqaduha, kemudian dia meyakini hal tersebut, tayyib, ya kan, kana kafiyan fi sihhati imanil abdi, maka hal itu cukup untuk mensahkan imannya seorang hamba. Yang penting dia tahu, dia meyakini. Dia nggak mampu mengungkapkan lagi, itu hal yang lain. Ya, ilmu dan i'tiqadnya itu cukup menjadi sahnya imannya dia. Wa ma wara'a dzalika min masailil iman. Adapun selain hal itu dari masalah-masalah keimanan, maka imma ayyakuna wajiban wa imma ayyakuna min naflil ilmi alladzi la yajib. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib dilihat dari apa? Bin nadhari ila bulughi dalili wal ilmi bihi. Ya, dilihat dari sudah sampai dalilnya atau belum. Ya kan? Wal ilmi bihi, dan dia sudah sampai pengetahuannya itu atau belum. Ya, sudah memahami atau belum. Atau apa? Terkait dengan sesuatu yang dia itu naflil ilmi. Ya, ilmunya sendiri itu adalah sunnah, sehingga hukumnya menjadi tidak wajib. Ya, ini kadar wajib paling dasar. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Terkait dengan sudah sampai dalil atau belum, dia sudah paham atau belum. Nanti kalau sudah sampai dalil dan dia paham, kemudian dia wajib, ada yang wajib untuk dia imani. Ada yang kemudian sunnah untuk dia imani. Nah, kemudian ini. Kalau sunnah amiyun mimman yang tasibu ilal Islam anil malaikati faqala la a'riful malaikah alaysa hunaka syai'un ismuhu al malaikatu fa hadza la yakunu musliman illam yathbut lahu aslul iman bi faktihil qadar al wajiba al mujzi'a min al imani bil malaikah ala kutta ayyumina bi annahum khalqun min khalqillah wa anna minhum man yanzilu bil wahyi alal anbiya'i bi amrillah. Baik. Maka beliau pengen mentafsir. Di sini pengen memberikan contoh supaya lebih jelas maksud beliau. Seandainya seorang awam itu ditanya,
mimman yantasibu ilal Islam, yang mereka mengaku bahasanya mereka ini seorang muslim. Anil malaikah, terkait dengan malaikat, ditanya tentang malaikat. Faqala la a'riful malaikah. Malah dia menjawab apa? Saya enggak tahu apa itu malaikat. Walaisa hunaka syai'un ismul malaikah. Dan enggak ada sesuatu itu yang namanya malaikat. Enggak ada malaikat itu. Fahadha la yakunu musliman. Maka orang tersebut enggak bisa kita hukumi sebagai orang muslim. Kenapa? Idh lam yathbut lahu aslul iman. Karena belum tetap, belum ada baginya apa? Aslul iman. Ya. Yang membedakan antara iman dan kufur, aslul iman itu. Ya. Lifaqdi al-qadr al-wajiba al-mujzi'a minal imani bil malaika. Karena dia apa? Karena dia telah kehilangan kadar minimal, kadar standar, kadar minimal yang mensahkan imannya terkait dengan malaikat. Ya. Fala budda ayyumina bi annahum khalqun min khalqillah wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrillah. Maka apa? Minimal kadar wajib tadi yang sudah beliau sebutkan terkait dengan malaikat, seorang muslim harus mengakui, mengimani bahwasanya di sana ada makhluk di antara makhluk Allah yang namanya malaikat, dan tugasnya adalah di antara mereka ada yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau su'ila akhir anhum fa'ajaba bi kaunihim khalqan min khalqillah wa anna minhum man yursiluhum wa litablighil anbiya'i kana hadza kafiyan fi sihhati iman. Nah, begitu juga kalau ada kemudian ada orang awam yang ditanya tentang malaikat dan mereka menjawab sesuai dengan yang sudah disebutkan, yakni mereka adalah khalqan min khalqillah, makhluk di antara makhluk Allah, dan di antara mereka man yursiluhumullah litablighil anbiya, yang ada yang Allah utus kemudian untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Kana hadza kafiyan fi sihhati imani, maka ini cukup untuk mengasahkan imannya dia. Baik. فإذا قيل له هذا النازل بالوحي اسمه فقال لا أعرفه بأن عدم معرفته اسم الملك النازل بالوحي لا يبطل إيمانه بل إيمانه ثابت بتحصيله القدر الواجب عليه مما يصح به إيمانه المتعلق بالملائكة. Nah, ini beliau pengen memberitahukan, enak kita mengukur orang itu beriman atau enggak, ya kan? Dia itu seorang muslim atau enggak. Kalau dia punya kadar wajib, selesai. Maka di sini pengen mentafsir. Fa idza qila lahu. Kemudian kalau misalnya ada orang awam kita tanyakan lebih lanjut. Hadan nazilu bil wahyi masmuhu. Yang turun dengan wahyu ini, yang mengirimkan wahyu ini, masmuhu. Siapa kemudian namanya? Tadi kan dia sudah ditanya tentang malaikat. Dia menjawab sesuai dengan kadar wajib. Kemudian ditanjutkan pertanyaannya. Ayo. Kemudian yang menurunkan wahyu ini tadi siapa namanya? Faqala la a'rifu. Kemudian dia berkata, aku enggak tahu. Fa inna adma ma'rifati ismal malakin nazil bil wahyi. Maka ketidaktahuan dia terkait dengan nama malaikat yang turun dengan wahyu, la yubtilu imanahu. Maka hal ini tidak bisa membatalkan imannya. Bal imanuhu thabit. Maka imannya tetap, imannya itu ada. Dengan apa? Bitaksilihil qadral wajib alaihi mimma yasihu bihi imanuhu al-muta'alliq bil malaikah. Maka imannya tetap sekedar dia memiliki kadar wajib yang mensahkan imannya yang terkait dengan malaikat. Nah, ini beliau ingin menyampaikan itu. Ya. فإذا عرف به وقيل إنه جبريل وتليت عليه الآيات وقرأت الأحاديث التي فيها ذكر جبريل كان إيمانه باسم جبريل أنه من الملائكة واجبا عليه باعتبار بلوغ الدليل له وعلمه به وأما قبل ذلك فلا يتعلق به الوجود. Baik. Fa idza urifa bihi. Kalau kemudian setelah itu kita beritahukan kepada dia, wakila, kemudian dikatakan inau Jibril, namanya itu Jibril, ya. Wa tuliyat alaihil ayat, ya. Kemudian dibacakan ayat-ayatnya yang berbicara tentang Jibril itu. Wa quri'atil ahadits, kemudian menyebutkan hadis-hadis allati fiha dzikru Jibril,
yang di dalamnya menyebutkan Jibril, mengenai Jibril, kana imanuhu bismi Jibril, maka baru kemudian apa? Imannya terkait nama Jibril itu, annahu minal malaika, bahwasanya dia termasuk dalam malaikat, wajiban alaihi. Baru iman terhadap nama Jibril itu wajib atasnya. Ya. Tetapi apa? Ini terkait bi'tibari bulughid dalili lahu wal ilmihi bihi. Ini terkait dengan karena dalil itu sudah sampai kepadanya dan dia sudah mengetahui hal tersebut. Bukan apa? Ibtidaan. Ya, bukan ibtidaan. Ya. Wa amma qabla dzalika fala yata'allaqu bil wujub. Maka sebelum adanya bulughud dalil, dan dia nggak bisa dikatakan hal ini dia wajib atau tahu atau enggak. Ya. Dia wajib kalau sudah diikat dengan ikatan lain. Apa? Bulughud dalil wal ilmu bihi. Ini beliau baru menyampaikan hal tersebut. Baik. Walau qudira anna amiyan su'ila 'anil malaika fa'akhbara bima taqaddama min al-qadri al-mujzi'i fil imani bihim. Thumma su'ila 'an Jibril fa'akhbara bi anna hadha al-malaka alladhi yanzilu 'ala al-anbiya ismuhu Jibril. ثم سئل بعد ذلك عن مسألة هي من دقائق العلم هل يموت جبريل أم لا يموت وإذا كان يموت فمتى يكون موته هل هو قبل إسرافيل أم بعده فإذا قال لا أعرف هذه المسألة لم يكن ذلك مما يبطل إيمانه ولا ينقصه إذ هذه المسألة من نفع العلم في مسائل الإيمان. Ya, baik. Maka kalau tadi terkait dengan nama Jibril itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Kalau sudah 10 dalil, kemudian dia punya pengetahuan atasnya. Nah, ini terkait dengan apa nanti? Terkait dengan apa? Imannya itu dia menjadi imannya sempurna atau enggak? Ya. Tetapi dia bukan terkait dengan aslul iman. Ya. Antara dia mukmin atau kafir, bukan ini. Ya. Terkait dengan nama Jibril tadi. Dan sekarang beliau berbicara tentang masalah yang lebih lagi. Masalah yang lebih dakik. Yang hukumnya nanti ini adalah nafal. Ya. Beliau mengatakan, walau qaddara anna amiyan su'ila 'anil malaika. Kalau kemudian kita misalkan ada seorang awam ditanya tentang malaikat, fa akhbara bima taqaddama minal qadril mujizzi fil iman bihim. Kemudian dia mengabarkan terkait dengan kadar yang mensahkan imannya, ya. Dia sudah dia sudah dapat aslul iman terkait dengan malaikat itu tadi. Dia menjawab dengan jawaban aslul iman. Tsumma su'ila an Jibril. Kemudian ditanya tentang Jibril. Fa akhbara bi anna hadzal malak alladhi yanzilu 'alal anbiya ismu Jibril. Kemudian dia memberitahukan, ya kan, bahwasanya Jibril ini adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, ini sudah dia masuk terkait dengan hal yang wajib, tetapi dia sudah kadarnya lebih tinggi daripada aslul iman itu sendiri. Ya, dia terkait dengan kamalul iman. Ya. Kemudian tsumma su'ila ba'da dzalika an mas'alatin hiya min daqaiqil ilmi. Kemudian kita tanyakan lagi terkait dengan permasalahan yang ini masuk kepada detail-detail ilmu. Apa? Hal yamutu Jibril am la yamut? Ya. Jibril itu nanti mati atau tidak? Ya kan? Wa idza kana yamutu famata yakunu mautuhu. Kalau Jibril itu mati, kapan ayo matinya? Ya. Hal huwa qabla Israfil am ba'dah? Jibril nanti mati ini sebelum Israfil atau setelah Israfil? Ya kan? Fa idza qala la a'rifu hadhil masalah. Nah, kemudian kalau dia menjawab, saya enggak tahu tentang masalah ini, lam yakun dzalika mimma yubtilu imanahu wala yankisu. Bahkan apa? Beliau mengatakan maka hal ini terkait dengan matinya Jibril ini tadi itu tidak bisa membatalkan imannya, bahkan tidak mengurangi imannya. Ya. Jadi dia berbeda dengan nama Jibril itu sendiri karena ini sudah terkait dengan apa? Daqaiqul ilmi. Yang apa? Idh hadhil mas'alatu min naflil ilmi fi masailil iman. Karena ini terkait dengan hal yang sunnah dalam masail iman. Ya, maka hal itu pun tidak mengurangi imannya. Wa idza urida alaihi ikhtilafu ahli ilmi
تنازعهم في هذه المسألة والأدلة التي ذكرت فيها ثم قال لا أعرف هذا الكلام ولا أفهمه فإن جهله في هذه المسألة لا يقدح في إيمانه ولا يكون من Nah, bahkan beliau menyebutkan apa? Kalau kemudian dipaparkan kepadanya ikhtilaf dari para ulama, ya, dan perbedaan pendapat terkait dengan masalah ini, ya, kemudian masalah ini kan ditanyakan, beliau kan nggak tahu, ya. Kalau ditanya nggak tahu, toyib syekh, imannya tetap dan tidak berkurang. Tapi kemudian ini kalau ada orang bertanya misalnya, lah kalau ini setelah ditanya gitu dia bilang nggak tahu, sudah dijelaskan. Nah, sudah dijelaskan bahwasanya ada perbedaan, ada khilaf. Wal adillatul lati dzukirat fiha. Ya, dan sudah dijelaskan tentang dalil-dalil terkait dengan hal itu. Tsumma qala la a'rifu hadzal kalam wa la afhamu. Kemudian orang ini tadi masih berkata apa? Saya nggak ngerti permasalahan ini. Ya, hukumnya gimana? Masa iya? Setelah dijelaskan ini imannya masih tetap atau minimal imannya tidak berkurang? Jelas ya? Ya, kalau tadi kan dia ditanya dia nggak tahu. Ya, maka beliau mengatakan imannya tetap dan nggak berkurang bahkan. Nah, ini sekarang dia sudah dijelaskan, dalilnya sudah disebutkan. Ya kan? Apakah dia kemudian imannya juga masih tetap tidak berkurang? Semisal dengan Jibril tadi, nama Jibril, ya kan? Nama Jibril ketika dia nggak tahu, ini nggak masalah dengan imannya. Tapi ketika sudah diberitahukan bahwasanya ada malaikat namanya Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Ketika dan disebutkan dalil-dalilnya, ya kan? Maka ketika dia kemudian menolak nama Jibril ini tadi, dia berkurang imannya. Karena hukumnya menjadi wajib atas dia terkait dengan nama tersebut setelah bulughul adillah. Ya kan? Jelas ya bedanya ya. Nah, di sini sekarang masalah ini tadi dia nggak tahu. Ya, diberitahu, kemudian dia tetap nggak tahu ini apakah imannya masih tetap dan nggak berkurang. Nah, beliau punya penjelasan itu. Maka beliau mengatakan fa inna jahlahu bihadil mas'alah. Maka setelah dijelaskan tadi dan dia masih tetap nggak tahu, layak dahu fi imanihi. Maka hal itu tidak bisa mencacati imannya. Wala yakunu munkisan lahu. Bahkan juga tidak mengurangi imannya dia. Nah, ini yang beliau sebutkan. Baik. Al-wajibu 'alal 'abdi min Masail. masailil iman naw'an. Ahaduhuma al-wajibu ibtida'an mimma la yasihhu dinul 'abdi illa bih. Wal akharu al-wajibu tab'an bin nadari ila ilmil 'abdi bidalili wa wusulihi ilaihi. Wa wara'a hadaini nawaini ma laisa wajiban 'alal 'abdi kama dzakarna. Baik. Beliau kemudian mengakhiri dengan mentartib. Berarti di sini kita ketahui ada 3 masalah, ya. Dan sedangkan yang wajib ada 2. Fal wajibu 'alal 'abdi, yang wajib bagi seorang hamba min masailil iman nau'an. Ya, terkait dengan masalah iman itu ada 2. Terkait dengan kewajiban, ya kan? Marotibnya sendiri ada 3, wajibnya ada 2. Yang pertama al-wajibu ibtida'an mimma la yasihu dinul 'abdi illa bihi. Yakni iman yang ada di permulaan, iman yang wajib yang harus ada di permulaan, kewajiban yang harus ada di permulaan, yang seorang hamba tidak sah dinnya kecuali dengan iman tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-wajibu taba'an, wajib yang mengikuti. Artinya apa? Dia ini tadinya tidak wajib, tetapi wajib ketika kemudian setelah ilmu itu sudah sampai kepada seorang hamba dan dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini iman yang kedua. Ya kan? Jadi iman ini ada wajibnya itu dengan ta'liq. Ya, kalau sudah wusulud dalil wal ilmu bi, baru dia wajib. Kalau yang pertama tadi nggak boleh. Dia pokoknya apa namanya? Dia kadar iman yang paling rendah. Ibtidaan, minimal yang paling awal seorang hamba supaya dia bisa mengaku beriman. Nah, baru kemudian setelah itu yang tergantung dengan hal wusulud dalil,
Baru yang terakhir wa wara'a hadaini an-naw'aini ma laisa wajiban 'alal abdi kama dzakarna. Baru selain kedua hal yang di atas yang wajib tersebut, maka dia tidak wajib bagi seorang hamba sebagaimana yang telah kami sebutkan. Hadil mas'alatu mas'alatun azimatun dan bagi ayat tanya fiha multamisul ilmi fi ta'allumihi wa ta'limihi wa yusahhihu imanahu wa yukawwihi fi nafsihi wa idza bayyana al-imana linnas bayyana lahumul qadar alladhi yasihhu bihi imanuhum ila an bayyana lahum anna ma ba'dahu Yu'allaku wujubuhu bidalili muqtadi ijabahu wa ma zada anhu wa huwa min naflil ilmi. Baik. Jadi beliau di akhir memberikan pesan bagi kita ketika kita kemudian sudah mengetahui hal ini. Hadil masalah, dan masalah ini masalatun 'azimah. Sejatinya masalah yang sangat besar sekali. Yang bagi ayat taniyabia al-multamisul ilmi fi ta'allumi wa ta'limihi. Yang harusnya memperhatikan hal ini, multamisul ilmi, orang yang bersinggungan dengan ilmu, fi ta'allumi wa ta'limihi, baik dalam keadaan dia belajar ataupun keadaan dia mengajar. Fa yusahhihu imanahu wa yukawwihi fi nafsi. Ya, maka dia harus mentashih, membenarkan imannya dan menguatkannya di dalam hatinya. Wa idza bayyana al-imana linnas. Kemudian kalau seandainya antum, kita harus menjelaskan masalah iman kepada manusia, bayyana lahumul qadral ladzi yasihu bihi imanuhum ibtidaan. Maka mulailah dari menjelaskan iman yang wajib, ya, kadar wajib iman yang harus bagi seorang hamba, ya, supaya imannya itu sah, ibtidaan, ya. Permulaan, dari permulaan itu apa? Baru kemudian naik. Wa bayyana lahum annama ba'dahu yu'allaku wujubuhu bidalil muqtadi ijabahu. Ya. Baru kemudian naik kepada qadrul wajib yang dia ini harus terkait dengan dia sudah tahu atau belum, dalil itu sudah sampai atau belum. Ya kan? Wa ma zada anhu fa huwa min naflil ilmi. Maka baru setelahnya itu merupakan naflil ilmi. Terserah mau disampaikan atau enggak, itu sunnah. Ya. Tetapi minimal yang pertama adalah qadrul wajib ibtidaan. Baru kemudian qadrul wajib al-muta'allaqu bi usulid dalil wal ilmi bihi. Ya, baru setelah itu kalau mau antum tambahkan itu naflul ilmi. Maka ini dua kadar ini yang harus antum perhatikan ketika kita menyampaikan ilmu atau belajar tentangnya. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.